pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id atau dapat melakukan follow di IG kita, yaitu indonesia_belajar.id. Dan kami telah membuat sebuah komunitas grup WA untuk para sahabat pembelajar, di mana para sahabat pembelajar bisa drop nomor WA-nya para sahabat pembelajar di chatroom kita. Nanti akan ada admin yang langsung invite Bapak Ibu semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Jessica, yang hari ini akan memandu seminar online pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Stevie Go. Bapak Stevie Go, beliau merupakan CEO 99 Virtual Race dan seorang digital marketer yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Nah, kita sapa dulu nih Pak Stevie. Halo Pak Stevie, bagaimana kabarnya? Halo C, Hai Pak. pagi. Halo. Selamat pagi. Sehat. Nah, Ini tema tumben seminar nih ya, online kita jadinya pagi ini adalah baru dapat, sorry, nggak, Iya Pak. baru update ternyata hostnya beda pagi ini. Oh iya. Nggak apa-apa kan Pak, hostnya saya. Boleh. Nah, tema seminar online kita pagi hari ini adalah digital marketing untuk pemula ya Pak Stevi ya? Iya, betul. Nah, perubahan zaman tentunya kan kita sudah mengharuskan kita untuk, berkecimpung di dunia digital. Nah, Benar. hari ini kita akan bahas juga apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui dan siapkan, ketika memulai marketing secara digital ini ya Pak Stevi ya? Iya, betul. Oke, sebelum kita mulai, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti, Anda bisa langsung tulis chat di chatroom ini, dan nanti pada saat sesi tanya jawab, saya akan bacakan. Dan pertanyaan yang bagus juga, saya akan persilahkan untuk sampaikan langsung ke Pak Stevi. Oke, baik Pak Stevi, bagaimana nih penjelasan mengenai digital marketing untuk pemula? Silakan Pak. Oke, thank you J. Selamat pagi semua, teman-teman yang udah gabung, beberapa juga ada yang kenal, thank you. Jadi pagi hari ini kita topiknya agak beda ya. Kemarin mungkin 5 kali kayaknya ya, kita udah sharing tentang lari. Gimana lari pun juga bisa bantu kita produktivitas. Sebenarnya ini saya alamin kemarin, J. Jadi kemarin pagi kebetulan saya lari, terus sambil lari, saya bisa pikirin materi untuk hari ini. Jadi apa yang saya omongin hari ini itu hasil keringat saya kemarin jadinya ya. Jadi Dapat teman-teman inspirasinya mungkin pas yang udah lari ya? betul, teman-teman yang udah coba kemarin, misalkan mulai lari dan sebagainya, nanti juga boleh sharing ya gimana memang ketika kita sehat itu akan kayak menambah produktivitas. Jadi kemarin saya lari sambil pikir, oke nanti kontennya ini baru saya catat. Nah, jadi itu ternyata memang ngaruh dari kita hidup sehat ke produktivitas. Oke, balik lagi hari ini temanya memang benar digital marketing untuk pemula. Jadi sebelum saya sharing, kita juga rencana ada beberapa series yang akan lebih mendalam, topik-topik yang akan kita bahas. Jadi teman-teman mungkin yang udah mulai go digital, atau mungkin yang baru mulai tapi masih banyak excuse dan lain sebagainya, kita mungkin bisa sharing bareng ya dari apa yang sudah saya alamin, apa yang sudah saya perbuat juga, terutama untuk 99 VR, saya bisa bagi bareng-bareng supaya kita bisa lebih berkembang bareng-bareng. Oke, sekarang masa pandemi, teman-teman harusnya sudah mulai sadar gimana bisnis sebelum dan sesudah pandemi. Terutama kalau yang selama ini teman-teman retailnya offline ya. Begitu kita kena pandemi, efeknya akan kerasa sekali. Coba dibandingkan juga teman-teman lain yang misalkan udah bergerak di dunia online atau yang udah di digital. Itu akan semua efek kerasa, tapi nggak terlalu kena kalau ketika kita masa pandemi ini. Dulu saya sempat bicara juga di beberapa tempat sebelum pandemi, kayaknya untuk ajak orang digital itu susah banget, karena mereka udah nyaman dengan konvensional, misalkan, nah aku jualannya udah laku, gue jualan ini udah sukses, ngapain harus digital? Nah, tapi begitu kena pandemi, baru mereka kerasa. Dan juga sisi positifnya juga teman-teman bisa ngelihat sendiri, mungkin bisa ngerasain gimana sekarang semua berbondong-bondong ke digital, ke online. Nah, ini makanya
saya mau bagiin hari ini topik yang harusnya semoga bermanfaat juga buat teman-teman ketika mau memulai ke arah digital. Yang pertama, yang mau saya bahas hari ini, digital dulu sih. Kenapa sih harus digital gitu ya? Dan setelah itu baru kita sharing apa aja yang perlu kita siapkan, kemudian channel-channel apa yang bisa kita pakai untuk kita berbisnis atau berjualan. Sebelum lanjut, saya mau share dulu beberapa data. Nah, data-data ini yang mungkin bisa teman-teman pakai buat mindset bahwa atau bisa kebuka lah ya. Ternyata memang benar ya, dan ternyata di digital ini marketnya luas banget. Dan kita bisa bisa apa aja lah kasarannya di dunia digital. Saya boleh share ini screen-nya, J, untuk yang... Silakan, Pak Stevi. Udah bisa sih seharusnya. Oke, udah bisa ya. Sebentar, saya Ha-ha. coba share. Oke, teman-teman udah ngelihat? Sudah. Oke, saya langsung aja. Jadi, balik lagi kita akan bahas kenapa sih digital itu. Saya punya beberapa data yang teman-teman bisa pakai ini acuan ya. Ayo, jadi ternyata di digital itu kayak gini. Yang pertama, kita bahas di dunia dulu. Ini saya nggak bisa minimize. Sebentar. Sorry. Ternyata 60% orang di dunia ini sudah online. Jadi kalau teman-teman bilang, aku gap dan sebagainya, itu lah, kita sehari-hari lo udah pakai gadget, udah pakai WA, kadang kita udah buka marketplace, kita udah buka Instagram dan sebagainya. Itu sebenarnya online. Atau mungkin teman-teman nggak sadar kalau ketika kita buka Instagram misalkan, itu banyak jualan yang lewat di dalamnya Instagram. Nah, mungkin kita nggak sadar. Nah, kenapa nggak kita manfaatin itu semua untuk mengembangkan bisnisnya kita yang selama ini offline, apalagi yang kena pengaruh di masa pandemi. Jadi data di dunia menunjukkan 60% itu orang udah ke online. Dan untuk spendingnya itu sudah, ini saya ketutup screen-nya, sorry sebentar. Berapa jam? 3, saya ketutup, sorry J. Sebentar ya, saya... 6 jam 43 menit. Oke, sebentar, ini saya minimize dulu. 6 jam 43 menit. Sebentar, sorry. Oke, saya lanjut. Oke, 6 jam 43 menit. Jadi udah hampir 1 hari kerja orang ini online. Nah, kenapa nggak kita pasarin bisnisnya kita di online? Kemudian yang terakhir adalah 90% itu lewat mobile apps. Jadi betapa powerful-nya ketika kita di dunia digital. Saya mau lanjut ke Indonesia, mungkin lebih spesifik. Ini teman-teman bisa ngelihat ya, populasi di Indonesia itu sekarang 272 juta jiwa. Kemudian yang punya nomor handphone itu rata-rata satu orang bisa lebih dari satu, karena jumlahnya 124% dari jumlah populasi. Dan yang online ternyata 64% yang udah berhubungan sama internet. Jadi ini udah gede banget marketnya. Sayang kalau teman-teman nggak main ke sana. Dan yang sosial media ada di 160 juta. Oke, saya lanjut. Pertumbuhannya, ini pertumbuhannya kalau populasinya sendiri dari 1 tahun terakhir itu naiknya 1%. Tapi orang online-nya bisa naik sampai 17%. Teman-teman lihat yang di biru ini. Jadi coba bayangin, ke depan itu pasti akan banyak sekali orang yang online. Apalagi pandemi mengharuskan orang yang nggak biasa beli buah online, sekarang mau nggak mau beli buah online. Karena nggak bisa keluar, supermarket dibatasi dan sebagainya. Nah, ini benar-benar momentum yang pas buat teman-teman untuk go digital. Kemudian kalau di media sosialnya, bertambah juga 8%. Nanti mungkin seri-seri berikutnya saya akan coba share gimana beberapa sosial media pun itu juga bisa bantu kita di bisnis sebenarnya. Padahal dia bilangnya sosial media gitu ya. Oke.
balik lagi ke data, lagi sedikit ya. Ini saya bagi cukup banyak supaya teman-teman benar-benar kayak kebuka lah bahwa kita memang harus saatnya ke digital. Ternyata di Indonesia malah lebih parah. Satu hari dia bisa hampir 8 jam. Itu sama dengan orang kerja. Jadi kalau orang kantor disuruh online semua pada nggak kerja nih. 8 jam mereka online semua. Nah, karena sekarang banyak kerjaan di online, jadi ya otomatis waktunya juga bertambah ya. Dan untuk sosmed sendiri udah di 3,5 jam. Oke, malah lebih besar daripada kita lihat TV dan streaming dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian channel apa aja sih? Ini kalau yang saya dapat, bahwa di Indonesia platform yang paling tinggi masih YouTube. Itu menunjukkan apa? Bahwa nanti kalau kita mengarah ke digital, kita juga sebisa mungkin kontennya berupa video. Nanti lebih dalam kita akan bahas. Kemudian top 5 ini yang kita bisa pakai untuk channel-channel kita di dunia bisnis digital nantinya, termasuk Facebook dan Instagram. Yang terakhir saya punya data ini internet user age 16 sampai 64 ya persentasenya. Jadi orang yang cari produk atau service online itu 93% dari yang online. Jadi memang marketnya udah ke arah sana. Sayang banget teman-teman kalau enggak go digital. Jadi saya selalu omong gini, sayang banget dari awal juga gemes kenapa sih nggak mau dibikin online sejak dulu. Nah karena mereka masih nyaman dengan offline ya kita nggak bisa bilang ya. Tapi sekarang pandemi mau nggak mau semuanya arah ke digital. Oke, jadi data-data di atas ini teman-teman bisa pakai acuan untuk merubah mindset lah bahwa memang udah waktunya kita semua untuk go digital gitu ya. Oke, kemudian tagline-nya kita juga apa sih yang perlu kita siapin ketika kita bilang oke saya mau kita mau untuk online ya. Apa yang harus kita siapin? Yang pertama pasti mindset kita udah harus confirm dulu kalau ya memang peluangnya gede banget di dunia digital terutama dari riset. Jadi memang bukan sekedar ikut-ikutan tapi memang data menunjukkan kayak gitu. Kemudian yang teman-teman perlu siapin juga yang pasti produk. Kalau kita ngomong bisnis, pasti ada produk yang kita tawarin. Produk itu bisa jasa, bisa fisik, bisa dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Gimana kalau saya nggak punya produk, tapi saya mau online? Bisa. Teman-teman ada yang tahu namanya dropship. Cuman teman-teman juga harus ini ya, pilah-pilah. Jangan juga kita dropship barang yang udah umum. Misalkan apa kalau saya sebut merek, misalkan kita jualan juga kecap ABC kayak gitu. Itu semua orang juga udah tahu, harganya juga udah tahu. Jadi kita akan susah untuk dapat margin. Sedangkan kalau saran saya, kita main di dunia digital, usahakan jangan perang harga. Karena kalau perang harga nggak akan ada selesainya. Kita jual 1.000, sebentar kompetitor jual 999. Besoknya lagi ada yang jual 899. Nggak akan pernah selesai dan kita akan capek karena margin kita akan semakin tipis. Nah, yang penting teman-teman perlu perhatiin cari unique selling dari produk yang teman-teman tawarin atau teman-teman kasih value lebih lah ke produknya. Kalau kita punya barang yang kita create sendiri akan jauh lebih enak karena kompetitor bisa dibilang nggak ada atau sedikit. Karena ini memang kita bikin. Let's say sekarang teman-teman banyak yang jago masak, jago buka PO, jago bikin kue dan sebagainya. Nah, meskipun misalkan kita bilang apa ya donat, banyak yang jualan donat, open PO donat. Tapi ketika donat ini teman-teman bikin sendiri, teman-teman kasih nilai lebih. Misalkan delivery-nya ketika telepon 30 menit dijamin sampai. Nah, itu kan ada service, ada nilai lebih. Atau teman-teman bisa customize. Apapun topping yang klien order, kita bisa. Misalkan atasnya kita bikin donat Toblerone atau donat apa toppingnya, itu kita bisa. Nah, dari situ ketika kita bisa kasih service lebih atau value lebih, kita bisa naikin harga. Ketika kita naikin harga, margin jadi lebih besar. Jadi kita akan lebih aman untuk berjualan. Dan karena balik lagi jasa itu yang paling susah untuk kompetitor tiru sebenarnya. Kalau produk gampang, kita bisa jiplak dan sebagainya. Nah, itu yang teman-teman harus pikirkan untuk ketika mulai jualan di digital.
Karena pasti memang kompetitor pasti jauh lebih banyak dibandingkan kita jualan di sekitar kompleks. Satu komplek mungkin yang jualan bisa kita aja, tapi marketnya juga terbatas banget, cuma satu komplek itu doang mungkin. Sekarang dibantu GoFood, GrabFood masih oke, tapi kalau ketika kita udah digital, jauh lebih lebar marketnya. Contoh lagi kalau Starbucks. Ada yang bilang Starbucks kopinya nggak enak, ada yang bilang Starbucks kopinya biasa aja. Tapi kenapa dia bisa jualnya mahal? Karena dia ada servisnya yang bagus, dia environment di Starbucks store-nya yang bagus dan sebagainya. Itu kenapa bisa mahal. Dan teman-teman nggak perlu khawatir ya, marketnya itu sangat luas, pasti ada segmentasi tersendiri untuk produknya teman-teman. Jadi nggak perlu, nanti kalau kemahalan nggak laku. Buktinya kopi yang 5.000 laris, Starbucks juga laris. Jadi tetap ada pangsanya sendiri-sendiri. Tinggal kita yang mau main babak belur atau kita yang mau main dengan margin yang cukup. Nah, itu nanti teman-teman konsepin untuk di produknya sendiri. Oke, kemudian kalau kita udah punya produk, kita udah tahu value lebihnya dari produk kita apa atau jasanya kita. Kalau saya singgung lagi sedikit, kalau misalkan jasa, kita jual apa ya, course atau pelatihan atau apa, service misalkan ya. Nah, service ini yang paling penting. Ketika ada yang komplain atau ada apa, langsung cepat customer service. Nah, ini juga salah satu nilai lebih yang nggak bisa di-compare dengan kompetitor. Jadi ketika kita buka mahal, pasti ya, kalau kita bilang netizen itu pasti ada yang sirik. Jadi mereka udah bilang, gila mahal banget harga lu, di sebelah kayak gini. Ya silakan ke sebelah, tapi pasti ada yang counter juga, enakan di sini, servisnya memuaskan. Gua nanya, nggak sampai 5 menit udah dibalas, dan sebagainya. Nah, tinggal kita mau main di daerah mana. Kalau saya, dan saya saranin lebih baik kita yang penting di value dan servisnya. Oke, balik lagi. Ketika kita udah punya semuanya, sekarang gimana caranya kita marketingin? Nah, ini yang juga akan kita bahas, yaitu secara digital. Ada beberapa channel yang teman-teman bisa manfaatin. Sebenarnya gini, kita nggak perlu terlalu research ya, karena di dunia pun sudah nyediain, terutama juga di Indonesia. Let's say sekarang ada marketplace. Itu udah terbukti. Kenapa mereka termasuk unicorn dan sebagainya. Karena memang traffic-nya kenceng, karena memang marketnya gede. Bayangin coba kalau nggak ada marketplace, teman-teman yang buka sesuatu misalkan di Jakarta Selatan, gimana bisa jangkau di Surabaya atau di Bali dan sebagainya ketika memang produknya bisa tahan ya. Tapi dengan marketplace, gampang aja kita bisa cari barangnya di mana-mana. Itu yang pertama teman-teman bisa manfaatin marketplace. Kemudian ada yang namanya sosial media. Sosial media ini sebenarnya agak tricky karena tujuannya dibikin untuk bersosialisasi. Tapi sering kita ngelihat ada produk dijual di sana, ada jasa dan sebagainya. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan fokus bahas untuk di sosial media. Gimana caranya? Ya, karena mindsetnya orang itu nggak mau dijualin, J. Cuman mereka mau beli. Karena kalau kita todong dijual iPhone segini-segini, mereka mungkin gua udah punya, ngapain gua harus beli lagi? Nah, tapi kalau kita misalkan storytelling atau kita masuknya dari angle yang berbeda, yang kira-kira dia nggak butuh, jadinya kepingin. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di next series ya. Oke. Itu yang teman-teman bisa manfaatin. Ini masih ada waktu ya? Oke. Teman-teman yang bisa manfaatin dari platform yang sudah ada. Kalau kita mau ke arah lebih profesional, kita bisa bikin namanya website. Jadi website itu anggap aja tokonya kita atau rumahnya kita. Kenapa? Saya sempat ngelakuin semua ya. Jadi saya pernah jualan di marketplace, saya pernah jualan di sosmed. Dan kenapa website itu tetap perlu? Sebagai yang pertama itu sebagai kayak validasi bahwa kita nggak abal-abal, kita trusted seller dan sebagainya. Meskipun kita jualan di marketplace, kita tetap selayaknya punya website. Asumsinya gini, ketika marketplace-nya down atau misalkan collapse dan sebagainya, kita nggak minta ya amit-amit, kita masih punya website yang orang-orang udah tahu. Nggak ketika itu down, kita harus bangun lagi dari awal. Itu akan berat banget. Jadi biasanya, saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa share, kalau saya belanja di marketplace, itu saya nggak ngelihat harga. Yang compare harga pasti ya, cuman yang pertama kali saya sort itu adalah ulasan.
atau apa ya, review. Hmm. Jadi kita ngelihat dulu kan, reviewnya orang-orang bagus nggak, karena kita nggak tahu yang jual siapa, gue nggak kenal kan gitu. Kita lihat dari reviewnya, bagus dulu nggak. Setelah itu, saya biasanya compare dari yang review paling atas. Karena lebih baik kita mahal sedikit, tapi besok sampai, daripada kita murah 5.000, tapi barangnya nggak sampai-sampai kan gitu. Nah, ketika mereka kasih website dan sebagainya, kita bisa lebih percaya bahwa ini trusted seller. Nah, itu yang teman-teman juga bisa pikirin. Website gampang, domain 100.000 1 tahun. Kalau kita ngomong fokus bisnis, harusnya kita bisa ngelakuin itu. Next, kita perlu namanya database. Database ini penting banget. Jadi kalau mungkin teman-teman buka toko offline ya, mungkin selama ini nggak pernah kepikir. Orang yang datang, keluar, datang belanja, keluar lagi, datang belanja, keluar lagi. Teman-teman tahu nggak dia nomor handphonenya berapa, atau emailnya apa. Tujuannya apa? Kita untuk after sales atau retargeting lagi. Ini nanti kita bahas. Jadi ketika kita punya promo, kita bisa tawarin ke mereka. Kenapa jauh lebih gampang? Karena mereka sudah jadi customer-nya kita. Mereka udah pernah jadi customer-nya kita. Ketika kita punya produk yang baru, akan lebih gampang mereka beli dibandingkan kita nawarin orang yang baru. Kalau misalkan konvensional, saya buka toko, saya promo hari ini apa tadi balik ke donat ya, donat sale misalkan, promo. Kalau orang nggak datang, dia nggak tahu. Kemudian kalau kita nggak punya database customer, kita nggak bisa tawarin mereka, kan sayang. Tapi dengan digital, teman-teman kumpulin database. Nah, ini yang powerful. Kita tinggal, ada yang namanya email blast, kalau teman-teman punya data email. Kita tinggal info aja, khusus hari ini donat sales, beli 2, gratis 1. Atau kalau yang punya nomor handphone, bisa di WhatsApp. Sekarang semuanya WhatsApp. Nah, ini teman-teman harus perhatiin. Jadi, kumpulin database itu sangat amat penting. Karena sayang, jadi kalau yang sekarang udah jualan offline dan sebagainya, coba di-review ulang database-nya apa atau yang teman-teman tahu, coba dikumpulin. Kalau teman-teman lebih one step lagi, bisa pakai mobile apps. Ini lebih powerful dari website, karena juga saya melakukan ini ya, jadi saya bisa cerita. Kenapa? Karena di mobile apps kita bisa push notification. Beda dengan website apa? Kalau website kita pasang promo, slider misalkan, ketika JJ nggak visit ke websitenya saya, JJ nggak akan tahu kan ada promo apa di dalamnya. Tapi ketika mobile apps, saya bisa push notification. Dan dia lagi ngapain pun, tiba-tiba muncul notifnya kalau sekarang ada promo. Itu kenapa teman-teman bisa ngelihat. Coba teman-teman lihat, kenapa marketplace besar itu promonya lebih banyak di drive ke mobile apps. Misalkan, gratis ongkir hanya transaksi melalui aplikasi. Bannernya gede-gede itu, ya kan? Karena apa? Mereka juga maunya ke arah sana. Jadi kita nggak perlu research, kita cuma amatin aja mereka yang udah gede duluan, perilakunya gimana. Karena biar mereka yang research, kita yang tinggal nikmatin. Nah, itu juga teman-teman bisa pakai mobile apps. Cuman balik lagi awal itu step-stepnya ya, balik lagi kita coba fokus lagi ke produk apa yang kita punya, kita kasih value lebih atau service lebih, kemudian baru channel jualannya. Kalau belum ada dana, kita pakai marketplace, itu gratis. Bisa ya semua marketplace atau bahkan sosmed. Kemudian kalau kita udah one step lagi, kita bisa pakai website, dan one step lagi kita bisa pakai mobile apps. Jadi itu channel-channel yang teman-teman bisa pakai. Saya juga mau info lagi next step-nya lagi ya, ketika kita udah punya database dan kita bisa ngelihat insight-nya dari database. Kemudian kita mau buka cabang. Misalkan sekarang saya jualan. Ini topiknya makanan nggak apa-apa aja ya. Habis ini Nggak kan makan apa-apa dong, siang Pak. toh. Jadi Silakan, biar Mas Feby. langsung buka GrabFood gitu ya. Misalkan kita jual, kita udah pede dengan produknya kita, misalkan apa ya, kita gorengan crispy yang terenak misalkan. Kemudian kita optimis, saya mau buka di perumahan itu dong, itu perumahan elit. Saya yakin pasti banyak yang beli. Ya kan? Itu kalau kita ngomong offline. Ternyata kalau kita nggak punya database, kita nggak research dengan data yang kita punya misalnya. Ternyata perumahan itu mayoritas penduduknya adalah healthy lifestyle. Mereka nggak makan gorengan, mereka nggak makan ini. Kan percuma.
Jadi dengan database itu salah satu kita bisa ngelihat, kita bisa menentukan decision-nya kita lebih tepat dengan database yang kita punya. Jadi kita nggak main perkiraan, tapi kita bisa lebih akurat dan kita bisa mengurangi kerugiannya kita. Itu kalau kita database. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika teman-teman, saya intro sedikit ya, ketika teman-teman punya website, kita bisa pasang namanya pixel. Nanti juga akan kita bahas di sesinya Facebook mungkin ya. Jadi orang-orang yang berkunjung aja ke websitenya teman-teman itu bisa kayak di Grab, kita punya datanya, kemudian kita bisa kasih promo ke mereka. Jadi powerful banget lah di dunia digital ini yang bikin menarik dan seru jadinya kalau kita main digital. Oke, jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita mulai dari basic dulu ya. Jadi nanti kita step by step-nya akan belajar lagi atau bisa sharing lagi di sesi-sesi berikutnya. Tuh. Dan yang paling penting ya, kalau mau beli database teman-teman organik. Banyak yang kemarin bilang ada yang beli follower lah, ada yang beli database lah. Lebih baik jangan. Karena apa? Karena niche-nya nggak sama, atau kita nggak tahu kita beli follower berapa K, atau beli email blast berapa puluh ribu, nomor handphone dan sebagainya. Kita nggak tahu kalau kita jualannya gorengan, ternyata database-nya mereka suka busana, kan juga nggak nyambung. Jadi lebih baik kita bangun organik, kita butuh waktu, budgetnya lebih baik spend untuk promo, itu lebih penting. Jadi itu Jay yang mungkin saya bisa sharing secara garis besarnya dulu. Teman-teman kalau mau share atau punya pengalaman, boleh kita sharing bareng-bareng. Oke, Pak Stevi, terima kasih. Berarti itu tadi kita mindset-nya, habis itu kita ke produknya kita, cari unique value dan juga unique selling-nya, jasa dan juga channel ya, Pak Stevi ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bakal lebih bahas mendalam mengenai channel-channelnya ya, Pak ya. Iya, karena nggak akan habis satu sesi gitu ya. Iya. Paling Pak Stevi aku pengen tanya nih Pak, tadi kan Pak Stevi ada sempat cerita mengenai review kan. Kita kan pasti kalau misalnya ngelihat marketplace, kita mau beli barang pasti kita ngelihat reviewnya kan. Nah, kalau misalnya dari segi penjual nih, misalnya kita penjual nih Pak, misalnya ada yang komen yang jelek atau yang kurang baik gitu. Nah, itu lebih baik kita sebagai penjual, kita apain ya Pak menurut pengalamannya Pak Stevi biasanya? Kalau di saya sendiri, yang biasanya juga terjadi di 99FR pasti juga ada kan beberapa komen jelek. Kita ngeliat dulu sih, J, seberapa jelek dia komen gitu. Tapi ketika jeleknya itu masih normal, masih manual, masih manusiawi, jangan dihapus. Kita replay aja feedback-nya. Misalkan kita bilang minta maaf, oke, kita akan benerin di next semuanya. Nah, orang yang lihat itu akan lebih, oh ya ini normal dan bukan settingan dan sebagainya. Kan juga kita kan hampir nggak mungkin, terutama kalau reviewernya kita banyak ya, hampir ratusan gitu. Pasti ada sih 1-2, dan selama kita merasa itu normal, nggak cuma kita aja yang misalkan atau miss di situ. Kalau saya pikir, dan selama ini yang saya lakuin, saya biarin, tinggal kita kasih feedback balik atau replay, oke, minta maaf, kita akan ganti atau kita akan apa. Nah, itu mereka jauh lebih puas kalau ngadepin kayak gitu. Oke. Berarti lebih baik kita bales aja ya, Pak ya? Iya, benar. Tapi kecuali kalau dia udah yang jelek atau kata-katanya gimana, ya mungkin baru kita delete. Iya, bisa kita delete. Mas Devi, bisa share sedikit nggak sih pada awal ketemu ide 99 Virtual Race, itu di mana kan produk digital yang sekarang tuh downloadernya itu udah melebihi 10K ya, Mas Devi ya? Dan follower IG-nya itu lebih... Ya. Iya, dan follower IG-nya lebih dari 20K ya, Pak Stevi ya. Iya. Bisa share nggak sih, Pak, perjuangan dari awal tuh sebenarnya gimana? Silakan, Pak Stevi. Oke, ya. 99VR memang kita bikin di 2017 awal, jadi udah jalan 3 tahun lebih. Konsepnya kurang lebih sama. Karena saya pikir event lari konvensional kan juga udah banyak banget. Dan awalnya saya pun juga kepikirannya mau bikin event lari konvensional yang kurang lebih sama, tapi tinggal cari unique selling-nya. Jadi kita nggak mau cuma sekedar kayak 5 atau 10K, kita cari yang ada obstacle dan sebagainya. Cuman balik lagi, ketika kita mulai ngikut trennya bikin lomba lari konvensional, sedangkan mereka udah gede-gede, sedangkan kita siapa gitu. Yang pasti kan juga cari sponsor susah, J. Nah, makanya kita coba convert.
gimana kalau kita bikinnya virtual? Karena gini, ketika teman-teman convert ke digital, teman-teman cari dulu pain-nya apa dari yang biasanya orang-orang rasain ketika teman-teman jualan jasa atau produk. Kalau misalkan di saya, di tema lari misalkan ya, waktu itu pain-nya kita adalah biaya registrasi yang pasti lebih mahal. Oke, sesekali kita ikut race, oke, tapi waktu itu kita 1 tahun nggak mungkin 1 kali, bisa bahkan tiap bulan 1 kali kita ikut race, dan itu harganya masih sekitar 300 ribuan. Nah, terus kita pikir gimana caranya kita ngurangin biaya pendaftaran, otomatis banyak yang kita cut. Nah, ketika kita bikin virtual, jauh lebih efisien. Kita nggak perlu siapin marshal, kita nggak perlu gate, kita nggak perlu apa-apa. Nah, itu yang awal kita kepikiran. Dan juga waktu itu memang concern-nya di biaya, karena kalau kita harus terbang keluar kota join race juga mahal. Gimana caranya mereka tetap bisa lari di lokasinya masing-masing, tapi dapat feel-nya sama, dapat medalnya sama. Nah, itu yang kita rasain sih. Kalau di 2017 kita bikin VR ya. Dan kita memang konsepnya yakin aja dan optimis kalau memang semua nanti akan ke digital. Termasuk kenapa nggak kita bikin lewat website. Tapi 99 VR punya website, ya. Tapi kenapa dari awal saya selalu nge-push ke teman-teman juga kita pakai mobile apps. Karena waktu itu saya udah tahu bedanya apa. Saya udah tahu, tadi yang saya bilang, kita bisa after sales-nya bisa lebih gede kalau dengan mobile apps. Kita bisa push notification. Teman-teman kalau yang udah download apps-nya 99 VR, mungkin sekarang 1 minggu saya bisa push 2-3 kali push notification. Itu juga supaya naikin engagement, orang yang nggak ngerti jadi tahu ada race atau ada tips. Nah, itu yang bisa teman-teman contoh lah ya, kira-kira apa yang sudah saya lakuin. Kemudian ke Instagram. Ya, balik lagi, memang perjuangan sih. Itu nanti mungkin akan kita bahas di sesinya Instagram ya. Jadi ada kayak ada tips, ada trik gitu, gimana caranya kita bisa grow follower-nya organik. Itu kita memang nggak beli sama sekali, dan gimana caranya mereka loyal dan sebagainya. Tapi ya happy sih sekarang bisa 20,7 harusnya hari ini. Itu udah termasuk banyak banget loh, Pak Stevi. Banyak, ya. Oke. Nah, saya akan ingatkan buat sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung ketik aja di chat room-nya, atau boleh langsung buka mic juga ya, nanti kita akan interaksi sama para sahabat pembelajar. Nah, ini di chat room udah ada Devi, aku baca. Bulita, halo. Halo nggak? Halo, pagi lagi. Ini semuanya dan kalau semua jualan, siapa yang beli? Terima kasih. Bagaimana membangun customer experience yang di digital era. Oke, ini saya baca ulang ya. Bagaimana mengatasi persaingan usaha di digital era. Nah, bisa dilihat dulu produknya kita kira-kira marketnya seberapa luas. Soal ini nge-lag ya? Halo? Lancar, J? Lancar atau nge-lag nih? Agak kepotong-potong, Pak. Agak nge-lag ya? Ya, tadi sempat kepotong-potong itu omongannya. Oke, boleh dibantu disambungin nggak, Pak, yang kepotong? Nggak ada lemnya. Lancar di saya. Sebentar, kayaknya saya kepotong ya. Ya, Halo. Kelempar. Aku juga terlempar. Oke, mohon maaf, sahabat pembelajar. Halo? 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 Ya. Kayaknya akun saya yang satunya keluar. Oke, saya ngobrol dari sini deh. Boleh. Jadi, sebentar, saya baca ulang ya. Gimana mengatasi persaingan usaha di digital era? Balik lagi, kita mesti tahu produknya kita, marketnya seberapa besar. Persaingan pasti ada, dan memang digital semakin banyak persaingan. Itu yang tadi kita harus punya unique selling. Jadi unique selling itu yang akan membuat kita
dalam tanda kutip kayak menang di persaingan di digital. Oke, sebentar. Oke, sebentar, saya udah balik. Kebalik ya? Miring, Pak. Nanti kalau acaranya akrobat boleh, Pak. Ini harus diginiin, Pak, biar lebih seru ini. Nah, iya. Oke. Jadi persaingan kita ngelihat marketnya. Kalau marketnya memang gede dan kita bisa punya unique selling dan sebagainya, harusnya nggak masalah sih kita untuk kita jualan di digital ya. Karena di saat pandemi ini semua pada jualan bener. Kalau semua jualan, siapa yang beli? Buktinya masih banyak yang beli sih. Baik lagi, kita harus punya unique selling dari produknya kita. Tuh. Lalu bagaimana membangun customer experience yang luar biasa? Kalau menurut saya, service. Jadi, service itu yang bikin customer betah dan akan balik lagi ke kita. Kalau produk, tadi saya bilang produk mungkin akan sama. Kita akan punya kompetitor. Tapi service itu kompetitor belum tentu punya. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Dari Legita sudah terjadi Legita ya. Saya ingatkan ke para sahabat pembelajar yang ingin bertanya, kita masih punya waktu ya Pak Stevi ya. Jadi mau nanya bisa langsung chat aja di chat room kita atau buka mic aja, nanti kita akan persilahkan untuk bicara. Oke, Pak Stevi, menurut pengalaman Pak Stevi nih, sebenarnya seberapa efektif promo di online sih Pak? Seberapa efektif? Ini agak putus-putus. Halo? JJ atau saya ya? Ya, JJ. Bagaimana caranya promo aplikasi yang efektif? Ini dari Bu Indri. Ya, Bu Indri, silakan. Promo Indri aplikasi. Jadi maksudnya Bu Indri yang dipromoin aplikasinya ya, Bu? Kalau yang dipromoin aplikasi untuk naikin jumlah downloader. Gini, teman-teman. Kalau di dunia digital, itu yang customer lihat itu hanya gambar dan kata-kata. Jadi, gimana caranya kita kemas supaya dengan gambar dan kata-kata itu orang menarik. Beda kalau kita jualan langsung. Kita ada intonasi, kita bisa, ayolah Pak, cobalah Pak, ini enak Pak, kayak gitu. Akan beda kan. Sedangkan kita di digital itu hanya kita tampilin gambar dan kata-kata. Nah, sebenarnya teorinya kalau di dunia digital, itu kita kasih value dulu, kita kasih manfaat dulu beberapa kali, baru kita jualan. Jadi saya nggak tahu, misalkan Bu Indri aplikasinya tentang apa misalkan ya, di dalamnya, atau mungkin orang kalau aplikasi belum tahu nama aplikasinya kita. Kita ngomong di media sosial dulu lah, info tentang aplikasinya kita. Nah, kita info di dalamnya, benefit-benefitnya apa. Kalau misalkan saya bergerak di bidang lari ya, saya kasih info di dalamnya, manfaat lari itu kayak gini. Jadi ketika orang merasa channel ini atau account ini bermanfaat, mereka akan follow. Nah, dari situ baru kita bisa drive mereka untuk download apps-nya kita, karena kita kasih value lebih. Misalkan di Instagram, kita akan sebatas kasih luarnya aja. Untuk lebih detail, teman-teman bisa download apps ini. Nah, mau nggak mau ketika mereka yang udah merasa dapat manfaat, mereka akan download apps-nya. Jadi, kita nggak bisa hard selling kalau di digital ya, Bu Indri. Jadi harus mulai dari kasih value dulu ke customer. Otomatis, memang di awal berat karena kita belum punya nama dan sebagainya. Tapi harus konsisten kita kasih value dulu. Gitu, J. Semoga terjawab ya, Bu Indri. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Stevi. Terima kasih, Bu Indri. Mungkin sudah terjawab ya, Bu Indri ya. Nah, Pak Stevi,
balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Menurut pengalaman Pas Tevi itu sebenarnya Halo. halo Pas Tevi. Iya, aku nggak denger, J. Oke. Ini menurut pengalaman Pas Tevi, seberapa efektif sih promo untuk penjualan produk di online? Efektif pastinya. Mm-mm. Apalagi ketika kita belum punya nama ya. Jadi Mm-mm. ketika kita belum punya nama, ada beberapa orang yang akan ngelihat dulu. Yang pasti, kenapa kalau di marketplace itu sortnya berdasarkan harga sama berdasarkan review? Ya karena memang 2 poin itu. Kalau pembeli mindset-nya cari yang termurah, ya mereka akan short by harga termurah. Tapi kalau pembeli yang lebih mementingkan pelayanan dan sebagainya, mereka akan lebih review, lebih milih untuk ke review. Jadi promosi seberapa penting, apalagi kita terutama di awal. Jadi saya bilang daripada kita beli follower, beli dan sebagainya, lebih baik kita bikin promosi. Jadi teman-teman jangan pikir gini, kan saya rugi ya kalau promosi terus. Enggak, enaknya di digital, ketika teman-teman pakai budget promosi atau bahkan rugi ya, dalam tanda kutip rugi lebih murah daripada harga beli dan sebagainya. Itu sebenarnya teman-teman beli database yang real. Beda dengan kita beli database puluhan ribu, kita nggak tahu orang ini siapa. Beli follower kita nggak tahu, tapi ketika ngadain promo, oke kita rugi di awal nggak apa-apa, tapi kita beli database yang real. Artinya apa? Mereka benar-benar customer-nya kita. Nah, next, pelan-pelan kita jualan lagi, margin-nya bisa lebih tinggi karena loyal customer untuk nutupin kerugian kita di awal. Jadi kalau di awal, promo penting untuk dapetin database. Jadi mindset-nya dirubah. Kalau mindset-nya aku jualan rugi, ya nggak akan pernah selesai. Jadi harus mindset-nya kita bukan rugi, tapi kita mau beli loyal customer. Sebenarnya gitu. Oke. Terima kasih, Pas Tevi. Pas Tevi, untuk meyakinkan bisnis kita cocok untuk online, kita perlu melakukan riset kan ya. Nah, produk apa yang cocok, harga, dan lain-lain. Bagaimana sih sebenarnya tips melakukan riset yang sederhana aja, Pas Tevi? Kalau misalkan kita benar-benar mulai dari awal ya, teman-teman bisa cek marketplace misalkan. Di sana mereka bisa udah nampilin, atau kalau nggak di Google bisa ngelihat produk apa yang paling laku misalkan. Tren apa yang sekarang lagi laku. Nah, itu teman-teman bisa jadi salah satu acuan. Kalau kita benar-benar mau mulai apa. Jadi kalau dari situ mungkin jadi pertanyaannya jadinya kita yang ngikutin pasar. Jadi pasar lagi ramai apa, kita mau jualan itu. Itu kita bisa ngelihat trennya. Dari marketplace biasanya kasih produk apa-apa atau yang mereka reviewin. Nah, itu termasuk yang lagi dibutuhin. Tapi ketika kita punya produknya sendiri, ya kita sebenarnya nggak perlu ngelihat tren sih. Tapi kita ngelihat seberapa besar kemungkinan marketnya kita. Kalau marketnya kita besar dan belum ada tren, ya kita jalan aja. Kita yang bikin tren untuk kompetitor bisa ngikut. Tapi kan kita udah yang pertama. Jadi kita jadi yang pertama. Gitu. Siap. Thank you, Pas Tevi. Pas Tevi, ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Menurut Pas Tevi, apakah pemasaran digital itu akan sepenuhnya menggantikan pemasaran tradisional dalam waktu yang dekat ini, Pak? Enggak sih kalau menurut saya. Jadi tradisional tetap jalan, kita hanya menambahkan di sisi digital. Memang kalau ngelihat seperti ini, kemungkinan digital akan lebih besar. Terutama ya pandemi ini, semua mau nggak mau kita buy online, buy digital. Tapi offline-nya tetap. Jadi kalau teman-teman yang udah punya toko dan sebagainya juga jangan dimatiin serta-merta terus kita pindah digital juga enggak. Tetap seperti biasa, tapi kita tambah channel untuk digital supaya lebih luas. Ketika nanti misalkan ini jauh lebih sibuk dan sebagainya, nah itu pilihan teman-teman misalkan, oke, saya nggak usah punya showroom deh, saya cuma punya gudang untuk ngelayanin yang online. Ya, boleh aja sih. Oke. Gitu. Berarti kita jangan tutup tradisional kita, tapi kita tambah jadi digital ya, Pas Tevi ya? Betul. Nah, nanti mungkin minggu depan kita bisa bahas yang lebih seru lagi ya, Pas Tevi ya?
Nah, Ya, ini kita lebih dalam ya. waktunya iya, lebih dalam, Pak. Ini kita waktunya ternyata sudah habis nih, Pak Stevi. Aku boleh minta nggak, closing statement dari Pak Stevi untuk yang mau mulai bisnis di digital? Silakan, Pak Stevi. Oke, digital ini sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi, banyak course dan sebagainya. Yang paling penting teman-teman adalah take action. Jadi, mulai dulu, kita nggak tahu, semua nggak akan tahu hasilnya ke depan gimana. Kayak ketika saya mulai 99 kita juga nggak tahu hari ini 3 tahun ke depan jadinya seperti apa. Yang penting kita pede, kita punya mindset bahwa barang ini punya market tersendiri, kita kasih added value. Mulai dari sekarang, manfaatin platform yang ada. Jadi lebih baik teman-teman langsung mulai. Minggu depan kalau kita ketemu lagi, kita bisa saling sharing. Ternyata kendalanya selama 1 minggu ini apa. Nah, nanti kan kita bisa saling sharing. Jadi yang utama teman-teman ketika udah punya, oke, saya mau jualan ini deh, saya tahu marketnya ini, saya tahu ini. Langsung take action. Jangan tunggu tolak-tolak, jangan nunggu ada saingan dulu. Justru teman-teman harus jadi yang pertama untuk jualan. Mantap. Take action dulu ya. Jadi take action dulu ya, Pak Stevi ya. Iya, harus take action dulu. Terima kasih Pak Stevi atas pencerahannya pagi ini, dan juga terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Ini mungkin saya bisa sapa-sapa dulu ya. Ini ada Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Halo Pak Chandra, thank you udah gabung. Ada Pagi Pak Stevi, makasih sharingnya Pak. Pagi Pak Chandra. Kita ketemu Pak Chandra nanti malam ya Pak Chandra ya. Justru saya belajar dulu sesi pagi untuk mempersiapkan nanti malam, Jess. Oh, iya. Mantap, Pak. Bisa aja, Pak Chandra. Oke, baik sahabat pembelajar, boleh buka mic. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Stevi. Terima kasih Pak Stevi. Terima kasih juga para sahabat pembelajar. Kita berjumpa lagi di Jumat depan, tentunya dengan many thanks. Kita berjumpa lagi di Jumat depan, tentunya dengan Pak Stevi dan juga tema yang lebih seru lagi. Ya. Nah, salam sukses.